Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi malam ini dengan saya Pak B yang akan membawakan program IG Live bareng Pak B. Malam ini kita akan menghadirkan pembicara alumni dari BWB, yaitu Mbak Dwi. Sudah. Oke, Mbak Dwi. Halo teman-teman semuanya. Asik Rafut. Oke, saya lagi nyari. Oh, ini. Oke. Jadi Mbak Dwi ini adalah seorang pengusaha dari Depok, kalau nggak salah. Beliau adalah pengusaha bakso Bengawan asli Wonogiri dan juga pengusaha untuk frozen food dengan merek Azikra Food. Oke. Saya mau menyapa teman-teman dulu. Tadi ada Mbak Eti dari Mula, kemudian ada bakso Bengawan 71 lah. Oke, nanti bosnya di live bareng sama saya. Kemudian ada Andi Syauhi, kemudian ada Purnama Priyatna. Wah, Kang Pur ini orang Bandung ini, samain ke sini. Kemudian ada Kang Pur, sehat selalu Pak B. Siap. Kemudian ada Velia Zuliza. Mbak Eti, alhamdulillah hari ini nggak telat Pak B. Masya Allah. Mas Pur lagi. Oksan, nah, ini harus di wave. Oksan ini penulis novel Twing. Ada Budwita Suwarno, tak wave juga nih. Oke. Terus ada Gold Pro Hidayat, ada Clara Sambudiono, Azikra Food, Setia Suhud join. Oke, Hanifah, ya. Banyak teman-teman. Ini di sini sih dibilangnya baru 32 yang ikut. Ini emang kemprosok ini. Suka tidak tepat. Oke, Asi Krafut Pekanbaru hadir. Siap. Kita menunggu Mbak Dwi. Jadi beliau menulis menarik nih. Sejak COVID-19 datang kita berubah. Bagi kita para pengusaha, kita harus terus berpikir keras untuk survive. Karena ada nasib orang-orang yang membersamai kita. Kita harus mampu membuat bisnis roadmap baru. Bagaimana membuat planning jangka pendek yang action plan-nya bisa mudah dan cepat dieksekusi. Ini untuk kepentingan survival. Kemudian sampai pandemi COVID ini hilang, dan bagaimana membuat planning jangka panjang pasca pandemi. Seperti yang kami lakukan sejak pandemi COVID-19 ini merebak, Mbak Dwi bilang, kami menolak diam, kami menolak lemah, dan kami menolak kalah. Luar biasa. Ya, Mbak Andi ini sudah join.
Tinggal saya tunggu requestnya untuk join live sama saya. Dan di saat-saat seperti sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan beberapa perubahan, yaitu membangun sistem bisnis. Nanti kita akan dengarkan. Kami konsisten dengan goal yang sudah kami buat di awal tahun 2020 dengan langkah membuat value baru pada produk, yaitu membuat menu yang sekarang sedang nge-hit, yaitu frozen food dan marinated food. Tadi Bu Tita ngasih ke saya, ini produk barunya. Nah, ini, maaf, ini baksonya. Saya makan dulu, ntar diomelin sama Bu Tita. Ini bakso Bengawan, kiriman dari Mbak Dwi. Nah, ini pas saya makan, orangnya nongol. Nggak ada masalah untuk koneksi. Harus jawab. Gimana Pak Bi? Assalamualaikum, Mbak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi makan bakso Bengawannya nih. Masya Allah. Gimana Pak Bi? Rasanya luar biasa. Kangen Wonogiri, kangen Wonogiri. Luar biasa. Ya, Assalamualaikum Mbak Dwi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Bi, luar biasa. Ya, baiklah. Ini menurut rundown, tadi saya udah buka selama 5 menit. Lalu Mbak Dwi join. Nah, sekarang saatnya Mbak Dwi memperkenalkan diri. Dan kemudian cerita bagaimana sih awalnya kok bisa masuk ke frozen food Azikra ini dan juga bakso Bengawan. Silakan. Saya tak menikmati bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bi sudah berkenan mengajak saya untuk live IG pada malam hari ini. Masya Allah, ini kesempatan yang luar biasa buat saya. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Dwi Handini. Sebelum masuk ke dunia entrepreneur, saya dulu karyawan profesional di sebuah perusahaan di Jakarta. Saya bekerja sebagai staf accounting dan perpajakan, Pak Bi. Dan saya dulu terkondisikan karena keluarga saya itu keluarga pedagang, jadi dari kecil emang sudah biasa berdagang, gitu. Jadi akhirnya itu mendarah daging hingga sekarang, Pak Bi. Dan pada saat saya bekerja, di sela-sela waktu senggang saya, tentunya di luar jam kantor, saya terbiasa untuk berdagang. Jadi saya mengamati teman-teman saya itu kebiasaannya seperti apa, gitu kan. Saya menemukan barang yang kiranya cocok untuk teman-teman, saya bawa ke kantor, sold out. Saya bawa jam tangan, saya bawa ke kantor, sold out. Bawa spray, bawa apa, selalu sold out, alhamdulillah gitu. Nah itu membuat saya semakin semangat lagi. Nah hingga saya masih ingat waktu itu tahun 2013 saya beserta suami sepulang dari ibadah haji, kami ketemu dengan teman diajak bisnis properti. Jadi mulai di bisnis properti dulu Pak Bi. Dan akhirnya kami terjun. Bukan nekat karena dulunya saya waktu bekerja emang pernah diamanahkan oleh pihak manajemen untuk membuat program perumahan khusus untuk karyawan seperti itu. Akhirnya berjalan 2 tahun dan tahun 2015 saya menemukan bersama suami lagi menemukan bisnis frozen food Azikra Food ini. Dan akhirnya kami memantapkan diri Pak Bi untuk lebih concern lagi di bisnis. Kalau dulu-dulu kan masih sambilan gitu. Akhirnya tahun 2015 suami saya resign duluan, Mas Kris resign duluan. Sementara saya tahun 2016 baru resign. Nah itu alhamdulillah bisnis frozen food ini berjalan dengan lancar hingga sekarang. Dan kami sadar kami ini adalah dulu kan karyawan profesional. Jadi ilmu bisnis kami masih sangat cetek lah Pak Bi. Jadi setahun 2 tahun di awal bisnis itu kami ngejar guru Pak Bi.
ikut kelas bisnis kayak gitu, terus seminar-seminar bisnis. Pokoknya ada guru bisnis yang bagus kami kejar. Jadi ya investasi otak leher ke atas lah waktu itu. Yes, dan itu ternyata sangat membantu kami hingga kami bisa survive sampai dengan sekarang. Hingga tahun 2019 kemarin, kita ingin mengembangkan bisnis keluarga, yaitu bakso khas Wonogiri yang kami beri nama Bakso Bengawan 71. Dan waktu itu saya mengejar Pak Bi sampai Malang. Jadi kita deket ya Pak Bi, tapi saya ngejar Pak Bi sampai Malang. Nah, ini keseruan tersendiri bagi kami gitu lah. Dan kemarin saya ikut riset Pak Bi, itu memantapkan diri kami ingin serius di situ. Demikian Pak Bi perkenalan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Ini live IG ini kayak pakai handy talkie. Jadi kalau saya persilahkan, baru kemudian bisa bisa bicara. Karena kalau numpuk itu dia nggak mau. Oke. Siap. Yang pertama tadi sudah kita bahas, kemudian yang kedua berikutnya adalah tentang kondisi sekarang. Ya, ini kan nah supaya ada perbandingan teman-teman ini, sebelum kondisi sekarang itu Azigra Food seperti apa, nah setelah kondisi sekarang itu apakah ada kenaikan atau ada penurunan untuk Azigra, dan bagaimana dengan Bakso Bengawan? Nah, monggo silakan. Karena Anda kan bilang Anda menolak lemah, menolak kalah, menolak menyerah. Jadi tetap harus melawan. Silakan. Siap. Pada saat dengar berita COVID-19 di Wuhan, Pak Bi, itu sebenarnya kita sudah mulai berpikir ya. Awalnya sih nggak nyangka itu bakal sampai ke Indonesia. Cuman pada saat itu mulai berjalan, Asia mulai kena, Malaysia, Singapura, nah itu kita udah mulai kontraksi tuh Pak Bi. Jadi saya ada feeling bahwa ini akan masuk ke Indonesia. Jadi sejak itu sudah, apalagi pada saat melihat harga bawang putih naik, harga-harga pasar mulai naik, itu udah mulai itu Pak Bi, udah mulai kontraksi gitu. Dan pada saat COVID-19 ini ditemukan di Depok, nah ini stres Pak Bi, jujur ada rasa ketakutan itu. Saya rasa itu manusiawi ya Pak Bi ya. Ada rasa ketakutan dan cuman kalau panik sih enggak, karena kita punya Allah ya Pak Bi ya. Jadi pada saat itu kita langsung istighfar, langsung introspeksi diri, apa nih salah kita, pasti Allah punya maksud di balik ini. Nah, terlepas dari itu kita langsung meeting dengan tim waktu itu, karena apabila virus ini menyebar luas, tentu akan mempengaruhi terutama di tim produksi, Pak Bi. Karena kan tim produksi ini kan terdiri dari banyak orang, dan ini pasti akan terpengaruh sekali lah gitu. Jadi waktu itu kita langsung geber stok. Feeling saya ini akan menjadi bagus untuk frozen foodnya ya. Untuk frozen akan menjadi bagus gitu lah. Jadi dan ini ternyata kejadian gitu. Jadi untuk bisnis ini kita mengalami kenaikan sales itu 2-3 kali lipat, alhamdulillah. Dan kendalanya itu ada di produksi, Pak Di. Jadi ini sekarang saya ada daftar antrian kemitraan itu ada sekian puluh, yang sebelumnya kami tidak pernah seperti itu. Jadi banyak banget teman-teman yang ingin bergabung. Cuman bukannya saya sombong atau gimana, karena kan kami kan mempunyai beberapa channel Pak Bi. Ada general market, ada kemitraan. Nah, untuk general market dan untuk general market agak slow down. Saya nggak tahu karena mungkin dan karena general market yang saya masukin itu mereka supply ke kafe-kafe seperti itu. Nah, untuk catering, saya juga ada supply ke catering, itu benar-benar mandek Pak. Karena untuk catering ini kita waktu itu supply ke beberapa pondok pesantren, beberapa boarding school. Nah, ini kan semua libur. Nah, kita hanya maksimalkan di kemitraan. Alhamdulillah kemitraan ini bisa naik dahsyat banget. Gitu. Jadi ini saya sedang ada pendingan di Sumatera itu, Masya Allah. Jadi ini sedang kejar produksi. Untuk frozen food seperti itu ya Pak Dia. Nah, untuk bakso Bengawan sendiri, jujur kami ada penurunan. Itu sekitar 20-30% untuk saat ini. Gitu. Dan seperti yang pernah saya tuliskan,
kami langsung membuat strategi, salah satunya membuat value baru pada produk kami yang tadi Pak Bi sudah sampaikan. Terima kasih endorse-nya Pak Bi, yaitu bakso frozen. Nah, ini juga saya tidak mau kalah momen Pak Bi. Ya, ya. Jadi uh, jujur saya memanfaatkan channel kami yang kemitraan juga. Jadi mitra-mitra dari Azikra Food boleh mengambil dengan harga agen ke bakso Bengawan. Jadi kita ada bundling market gitulah. Ya, ya. Ya. Ya karena jaringan sudah jadi kenapa kan dimanfaatkan ya? Apalagi kan bisnis kemitraan itu bisa dijalankan dari rumah. Dan sekaligus juga itu merupakan socialpreneur, di mana fungsi sosialnya dikedepankan, sementara profit dan penghasilan itu menjadi nomor 2. Itu menurut saya konsep kemitraan itu sangat tepat. Nah, yang saya kagum dengan Mbak Dwi ini nggak sempat panik. Nah, ini berarti Anda fear zone-nya, zona ketakutan itu sudah lewat. Artinya, mungkin pada waktu puncaknya itu begitu di Depok dinyatakan ada yang kena COVID, ya. Maka Anda langsung di situ terjadilah puncak daripada fear zone. Nah, untungnya Anda tidak terjadi panik buying, ya. Kemudian juga tidak gampang tersinggung, ya. Kemudian juga nggak nyetok toilet paper seperti di Amerika. Kemudian tidak nyetok food karena Anda produk food juga. Nah, Anda justru lepas masuk dengan cepat masuk ke learning zone. Learning zone ini di mana Anda mempelajari bahwa kondisi COVID ini apa yang mengancam apa dan membuka peluang apa. Nah, di situ kelihatannya Mas Kris dan Mbak Dwi mampu mencermati proses ini, sehingga bisa kemudian tidak perlu lagi panik, tidak perlu ketakutan, malah kemudian sibuk bekerja. Jadi vibe-nya, mood-nya positif. Nah, itu yang pelan-pelan nanti Anda akan masuk ke yang kita sebut growing zone. Growing zone itu fase dewasa. Ya. Sudah bisa memikirkan bagaimana membantu sesama, ya. Kemudian menemukan purpose baru, tujuan baru, dan menemukan survival baru, sehingga nanti kedepannya ini akan menjadi long term atau short term, dan mampu bersyukur. Ini kan ciri-ciri bahwa Anda sudah masuk ke growing zone. Jadi selamat, Anda sudah tidak terkena imbas dari kepanikan COVID ini. Nah, kedepannya apa yang mau dalam waktu dekat ini, apa yang Anda lakukan khususnya kepada bakso Bengawan, karena bakso Bengawan ini makanan rakyat, ya. Makanan rakyat semua suka, dan itu makanan yang mengenyangkan sekaligus menyenangkan. Nah, bagaimana strategi Anda menjalankan ini? Apakah Anda langsung masuk ke delivery, dari orang datang kemudian ke delivery? Itu kayaknya sangat mungkin. Dan deliverynya kemana? Apakah menggunakan online ataukah cukup dengan bisik-bisik tetangga gitu? Monggo silakan. Baik Pak Bi. Untuk bakso Bengawan emang sejak awal kami buka itu target marketnya adalah masyarakat sekitar Pak Bi. Waktu itu saya berpikir bahwa 70% pembeli kita itu sebenarnya tetangga-tetangga kita. Dan ini justru sangat membantu kami untuk saat sekarang ini. Gitu. Nah, yang kami lakukan sekarang ini pertama itu adalah introspeksi diri Pak Bi. Jadi yang seperti pada tulisan saya pernah bilang bahwa kami langsung memperbaiki proses bisnis kami, internal kami. Lalu bagaimana kami menciptakan prosedur sanitasi yang baik untuk karyawan, karena meskipun COVID ini tidak ditularkan melalui makanan, tapi karyawan ini mempunyai peranan penting. Nah, jadi di sini kami tegaskan pada karyawan, jadi kita benar-benar tegas sekali bersama karyawan bahwa
kalian harus sebelum bekerja harus cuci tangan, sebelum menyentuh makanan setelah menyentuh makanan mentah harus cuci tangan, seperti itu Pak Bi. Jadi benar-benar detail. Dan Ya. itu kita checklist, kita benar-benar pantau seperti itu. Lalu kita juga sampaikan ke customer seperti apa kita menyediakan hand sanitizer. Lalu kita kemarin juga kita pesan wastafel custom, kita taruh di depan Pak, karena yang biasa kita pakai ada di belakang, itu dekat dengan musola dan apa namanya toilet gitu kan. Nah di depan kita pesankan custom khusus, dan kita selalu ingatkan pada pengunjung untuk cuci tangan untuk jaga jarak, dan tempat duduk pun kita bikin jarak 1 meter. Jadi kita sekalian mengedukasi customer, karena emang kita itu kan target market di Bakso Bengawan 71 itu kan menengah Pak Bia, menengah ke bawah. Jadi kesadaran untuk itu tuh mohon maaf jadi agak kurang gitu. Iya, jadi kita mengekstra keras. Nah, kenapa kami lakukan ini mati-matian? Karena kami ingin mengatakan pada mereka bahwa ini loh Bakso Bengawan itu hygiene. Kami tuh disiplin, kami tuh bersih. Yang kami yakin pada saat ke depan kan kita nggak tahu Pak Bi, ini nanti COVID-19 ini akan berapa lama. Nah, sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi satu kebiasaan yang disebut new normal ya. Ya. Disebut new normal ya Pak Bi. Nah, ini harus kita antisipasi dari sekarang. Jadi saya benar-benar menekankan kepada tim saya bahwa kita nggak akan tahu nih kebiasaan customer kita nanti akan seperti apa, akan ada perubahan seperti apa. Makanya kita harus komunikasikan dari sekarang, gitu. Nah, dan untuk sekarang ini kita terbesar itu emang take away Pak Bi, take away sama delivery. Cuman untuk online emang karena ada alasan syar'i ya Pak Bi, jadi saya tidak ada kerjasama. Cuman emang kemarin dari pihak Grab itu menawarkan untuk kerjasama, tapi bukan yang saya harus memberikan bagi hasil 20% itu, jadi hanya kerjasama biasa gitu. Ya oke lah, mereka memaksa dan customer emang sangat butuh gitu, ya udahlah saya bilang itu emergency saya perbolehkan gitu. Dan alhamdulillah sih masih bisa survive Pak Bi, enggak sekarang. Ya, baik. Nah, karena tadi sanitasi dan prosedur dari penanganan produk itu penting, ini saya sarankan di belakang, bagian belakang dari packaging ini, dibikinin ilustrasi. Jadi kotak pertama misalnya cuci tangan sebelum menangani produk ini. Yang kedua menggunakan masker. Yang ketiga apa dan seterusnya, sehingga orang yang menerima produk ini langsung aware, dia langsung terdidik bahwa produk ini dihandle dengan care. Nah, itu usulan dari saya. Mungkin nanti bisa dipraktekkan. Ya, Pak. Cetakan berikutnya. Oke, baik. Nah, the new normal. Menurut Anda, apakah the new normal ini akan berlangsung lama? Kalau berlangsung lama akan menjadi the new normal. Tapi kalau ini merupakan outbreak saja, merupakan serangan saja, maka akan kembali kepada the old normal, kebiasaan lama. Ya. Nah, ini menurut Anda gimana? Baik. Untuk ini kita kan nggak pernah tahu ya Pak Bi. Ya. Ini akan sampai kapan? Meskipun dalam doa kita semoga dalam nanti Ramadan itu udah selesai lah doa kita ya Pak Bi. Cuman kalau melihat bandelnya masyarakat Indonesia ini, saya agak ini juga sih. Karena saya tuh kalau kadang-kadang saya lewat pasar gitu Pak Bi, itu masih banyak banget warga yang keluar tanpa masker, yang umpel-umpel. Nah ini Masya Allah, semoga ini tidak membuat ini ya Pak Bi, jadi berkembang ya Pak Bi ya. Cuma kalau saya amati dari guru-guru saya juga, termasuk live Pak Bi selama ini saya selalu mengikuti, ini kan bisa jadi sampai Mei, bahkan bisa jadi Juni, Juli. Dan di kami, di tim kami, kita melakukan ini Pak Bi, sejenis perencanaan yang paling terburuk. Jadi kita ada beberapa lapis planning. Jadi kalau ini sampai bulan ini kita bagaimana, sampai bulan ini kita bagaimana. Jadi kita sebagai pengusaha harus siap dalam kondisi yang terburuk sekalipun.
Jadi benar-benar kita harus punya beberapa planning gitu, Pak Bi. Gitu. Ya, ya, Dan bagus. planning saya itu biasanya saya berdasarkan harga bahan baku, Pak Bi. Ya. Kalau harga bakunya naik, HPP-nya naik, terpaksa naikin harga. Sementara belum, Pak Bi. Jadi saya ngikutin beng-beng aja, Pak Bi. Saya tuh mengamati beng-beng itu karena saya pencinta beng-beng ya, Pak Bi. Jadi dulunya gede gitu kan. Sekarang mengecil, tapi rasanya sama. Nah, mungkin itu aja yang kita ikuti. Ya, ya. Ya. Saya ingat itu waktu launching beng-beng itu pertama kali itu segede gini kali ya, gede. Sekarang kecil banget. Makanya, sekarang kecil banget makanya. Iya, Mungkin betul. itu bisa kita Gitu. buat. Iya. Kopiko juga gitu. Dulunya 7 gram, sekarang mungkin 3 gram, mungkin 2 gram. Iya, betul Pak Bi, betul. Iya, baik. Jadi selamat kalau Mbak Dwi sudah punya persiapan yang bagus. Mungkin bisa di-share nanti apa saja yang harus dipersiapkan ketika ada hal-hal seperti ini, ya. Hal seperti ini. Memang di dalam banyak perencanaan itu nampaknya delivery food itu bakalan naik. Delivery food itu naik daun, terutama yang frozen ya, karena frozen itu ada added value membuat ibu-ibu itu merasa dia bisa masak, gitu. Tinggal dikasih air panas, di gocek-gocek di atas kompor, udah jadi hidangan enak. Nah ini nampaknya ke depan ini akan merupakan potensi peluang yang cukup baik, ya, karena kalau kita bicara soal krisis ya, kalau kita anggap ini krisis, saya nggak terlalu setuju dengan kata krisis, tapi katakanlah begitu, teman-teman kita yang dari mainland yang sering saya katakan, mereka itu mengatakan bahwa bisnis itu Weiji. Weiji itu Weijian dan Jihui, bencana dan kesempatan. Jadi kalau ada bencana, pasti timbul kesempatan. Kalau ada masalah, pasti timbul kesempatan, gitu ya. Nah, ini adalah cara berpikir bisnis paling tua. Masalah lo, rezeki gue. Nah, ini yang cukup oldies ya. Nah, yang ke belakang, yang baru mulai tahun 90-an, itu berbasis pada perilaku. Jadi, perilaku lo, rezeki gue. Jadi kalau misalnya Anda punya perilaku sarapan, maka sarapan lo itu rezeki gue. Kalau gue bisa bikin produk sarapan. Nah, ini adalah konsep-konsep yang baru.